Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Saya nama Muhammad Aseti, calon Master Penguji LS Kaspa. Saat ini saya akan bicarakan terkait topik etika profesi penguji dalam rangka menjaga integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan uji kompetensi. Ada 7 hal penting yang perlu saya sampaikan terkait etika profesi penguji, yaitu pertama adalah seorang penguji harus menerapkan prosedur yang transparan, karena sebenarnya SOP sudah ditetapkan oleh lembaga sertifikasi, sehingga sebagai penguji harus menjaga dan melaksanakan penerapan prosedur yang transparan. Dalam konteks penerapan ini, seorang penguji sebenarnya melakukan 3 hal yang pokok Pertama adalah merencanakan pengujian, jadi melakukan pra-assessment terhadap peserta uji, memastikan peserta ini siap sesuai tanggal dan permohonan yang telah disepakati. Yang kedua adalah melaksanakan uji kompetensi sendiri, dan yang ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap semua proses uji kom. 3 ini penting sampai yang terakhir memberikan rekomendasi terhadap keputusan seorang penguji apakah peserta uji ini direkomendasikan kompeten atau tidak. Dalam konteks penerapan prosedur yang transparan ini, sehingga SOP terkait hal tersebut harus disampaikan ke calon peserta uji, memastikan semua tahapan ujian harus dilaksanakan sesuai dengan standar operational procedure atau SOP yang berlaku atau yang ditetapkan. Peserta harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai format ujian, kriteria penilaian, dan peraturan selama ujian berlangsung. Prinsip-prinsip di dalam pengumpulan bukti, persyaratan peserta, sarana prasarana, dan sebagainya harus diinformasikan pada saat pra-assessment atau pra-uji. Yang kedua adalah penting juga netralitas penguji, dan harus dilaksanakan. Penguji harus netral, penguji harus bersikap profesional dan tidak memihak. Artinya independen, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan sebagainya. Hindari terjadinya konflik kepentingan, misalnya menguji peserta dari anak didik sendiri yang berhubungan dengan misalnya hubungan pribadi atau hubungan pertemanan, hubungan saudara, dan sebagainya. Hindari konflik kepentingan, memastikan tidak adanya konflik kepentingan, atau menjaga profesional seorang penguji. Kemudian yang ketiga, menjamin kejujuran peserta. Dalam proses uji kom ini, pelaksanaan ujian harus juga diawasi secara ketat untuk mencegah tindakan kecurangan seperti misalnya menyontek, bekerja sama dengan orang lain, kemudian menggunakan bantuan ilegal, joki, dan sebagainya. Itu harus dihindarkan, dan dipastikan seorang penguji harus memastikan hal tersebut. Juga melakukan edukasi tentang pentingnya kejujuran dan etika dalam ujian harus diberikan sebelum pelaksanaan ujian atau pra-uji. Yang keempat adalah penguji juga ikut melakukan pengamanan dan kerahasiaan soal ujian. Soal ujian harus disusun
dan disimpan secara rahasia untuk menghindari kebocoran. Akses terhadap soal harus diberikan kepada pihak yang berwenang. Ya, ini SOP terkait kerahasiaan dan keamanan soal itu sudah ada di lembaga sertifikasi dan sudah ditetapkan, sehingga penguji ya ikut melakukan pengamanan, ya, bagaimana pengiriman, kemudian penyerahan, bagaimana nyampe ke tempat uji kom. Nah, memastikan bahwa soal masih disegel dan dibuka pada saat pelaksanaan uji kompetensi akan dilakukan, sehingga publik percaya, trust terhadap pelaksanaan ujian. Yang kelima adalah penilaian berdasarkan pengumpulan bukti yang berkualitas. Sebenarnya menguji itu adalah mengumpulkan bukti terhadap kemampuan, skill, knowledge, attitude daripada peserta uji. Skillnya bagaimana, jadi bagaimana seorang penguji menggali informasi yang terbaik kepada peserta uji, sehingga peserta uji bisa menampilkan kriteria unjuk kerja yang terbaik pada saat uji kom berlangsung. Penilaian harus objektif berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur. Gunakan rubrik penilaian yang telah dilakukan validasi sebelumnya dan memastikan konsistensi perangkat uji ini reliable, konsisten, walaupun beda penguji tetap sama hasilnya. Perangkat ini dipakai oleh berbeda-beda penguji, tetap hasilnya sama, ya, sehingga perangkat uji dipastikan sudah tervalidasi dengan baik, sehingga perangkat uji juga akan menyumbangkan objektivitas dan rekomendasi terhadap pengumpulan bukti, sehingga memberikan informasi yang terbaik terkait kualitas ujian dan kualitas peserta uji. Yang keenam adalah audit dan evaluasi ujian. Jadi setelah ujian dilakukan, evaluasi menyeluruh terhadap proses pelaksanaan dan hasilnya harus dilakukan. Jika ditemukan laporan ketidaksesuaian terkait pelaksanaan uji, harus dilakukan langkah tindak lanjut atau rencana tindak lanjut, sehingga ada perbaikan yang terus-menerus. Yang ketujuh adalah etika dan tanggung jawab profesional seorang penguji. Semua pihak yang terlibat harus menjunjung tinggi etika profesi. Penyelenggaraan, pengujian, dan peserta memiliki tanggung jawab yang sama masing-masing terhadap menjaga integritas proses ujian. Jadi ada 3 stakeholder yang terlibat. Ya, pertama adalah penguji, tempat uji kompetensi, kemudian lembaga sertifikasi. Ini ketiga stakeholder ini sangat penting dalam menjaga integritas dan objektivitas pelaksanaan ujian, sehingga integritas dan objektivitas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan ujian uji kom yang adil, terpercaya, melalui penerapan rangkaian prosedur yang baik, sikap profesional penguji, serta pengawasan yang ketat. Uji kompetensi dapat menjadi tolok ukur yang sahih untuk menilai kemampuan peserta uji secara menyeluruh. 3 hal ini, tiga stakeholder dan 7 prinsip ini penting untuk dapat bisa dilaksanakan, sehingga proses uji kompetensi terjaga
sehingga kita semua bisa menjaga integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan uji kompetensi. Demikian topik etika profesi penguji saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi dan motivasi terhadap semua penguji. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.